Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Aldino, mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Pamedia Secahya MSI Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dua model komunikasi. Yang pertama ada komunikasi helix. Pengertian model komunikasi helix. Helix yakni suatu bentuk melingkar yang semakin membesar, menunjukkan perhatian kepada suatu fakta bahwa proses komunikasi bergerak maju dan apa yang dikomunikasikan kini akan mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang menyusul. Dance menggarisbawahi sifat dinamik dari komunikasi. Proses komunikasi seperti halnya semua proses sosial terdiri dari unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan lingkungan-lingkungan yang terus-menerus berubah. Helix menggambarkan bagaimana aspek-aspek dari proses berubah dari waktu ke waktu. Dalam percakapan, misalnya, bidang kognitif secara tetap membesar pada mereka yang terlibat. Para aktor komunikasi secara sinambung memperoleh informasi mengenai topik termasuk tentang pandangan orang lain, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi helix model. Kelebihan model ini bisa dikatakan sebagai perangkat model yang bersifat heuristik. Oleh karena itu, maka model ini dapat memberikan inspirasi bagi para ilmuwan lain untuk membangun model-model teoritis termasuk ilmuwan komunikasi. Model ini disebut model yang sophisticated play, artinya model ini dapat menjelaskan sifat komunikasi yang kontima, komunikasi yang tidak dapat diulang, model yang bersifat aditif atau akumulatif, di mana setiap tahapan kegiatan tergantung pada kekuatan yang sudah ada. Kekurangannya, yang pertama, model ini menampilkan jumlah elemen komunikasi yang paling sedikit. Menurut Mortensen, jika dinilai berdasarkan standar ilmiah konvensional, maka model helix tidak layak dijadikan sebagai model teoretis. Yang kedua, kekurangannya, model ini juga dikritik karena tidak menampilkan aktivitas elemen komunikasi secara sistematis. Dan yang terakhir ada pola komunikasi helix model. Model spiral ini mencoba menggambarkan bagaimana aspek komunikasi yang berbeda dari suatu proses komunikasi selalu berubah dari waktu ke waktu. Maksudnya, proses komunikasi bergerak secara dinamis menuju suatu titik yang tidak ada ujungnya. Proses komunikasi dimulai dari bagian bawah yang sangat kecil, kemudian bergerak ke atas menjadi lebih besar sampai tidak diketahui ujungnya. Frank Dance meyakini bahwa kejadian di masa sekarang akan mempengaruhi seorang di masa depan, sehingga ia menekankan bahwa proses komunikasi tidak linear. Menurut peneliti, komunikasi dianggap sebagai proses yang berubah seiring dengan waktu dan situasi di mana orang-orang berinteraksi. Kelebihan dan kekurangan model komunikasi Goodkunst dan Kim. Kelebihan dari model komunikasi ini adalah terjadinya interaksi yang akan memperluas pengetahuan mengenai budaya lain. Bila komunikasi berjalan dengan baik, maka akan ada perasaan saling paham dan saling tahu bahwa masing-masing individu membawa kebudayaan yang berbeda, terutama dalam cara berkomunikasi mereka. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya juga yang bisa saja muncul sebagai contoh adalah apabila tidak adanya kesepahaman atau toleransi yang muncul sebagai kesadaran bahwa masing-masing orang membawa budaya yang berbeda, maka bisa saja terjadi kesalahpahaman di sana. Selanjutnya ada contoh kasus komunikasi model Goodkunst dan Kim. Komunikasi antara orang Sunda dengan orang Jawa.
Dengan perbedaan antara suku ini membuat individu tersebut saling mengenal dan dapat memperoleh hal yang baru dari segi bahasa ataupun ciri khas. Yang kedua, komunikasi antara pemeluk agama Hindu dengan pemeluk agama Islam. Dengan adanya komunikasi antar perbedaan agama ini berupaya agar satu sama lain dapat memahami dan punya sikap toleransi dan mengetahui bahwa dalam suatu agama memiliki kebenaran dan keunikan yang dipercaya diri masing-masing. Yang ketiga, ada komunikasi antar warga negara Indonesia dengan negara Brazil. Hampir sama dengan komunikasi antar suku. Komunikasi antar negara ini juga dapat memperoleh pengetahuan baru dari segi karakter, ciri khas, bahkan kamu dapat menemukan bahasa yang baru. Jadi tujuan komunikasi antar budaya itu yang pertama ada memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi, dan yang kedua ada mengkomunikasi antar orang yang berbeda budaya. Terus yang terakhir ada membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu fungsi komunikasi, yaitu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep-konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Budaya adalah komunikasi, komunikasi adalah budaya. Edward Hall. Komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya menetapkan norma-norma komunikasi yang dianggap sesuai untuk suatu kelompok. Misalnya, laki-laki tidak mudah untuk menangis, tidak bermain boneka, dan anak perempuan tidak bermain perang-perangan, tidak main bola. Budaya ini bahkan mempengaruhi kita setelah kita mati. Pengurusan orang yang meninggal, apakah mayatnya dikafani atau dalam peti mati setelah itu, apakah ada pengkajian atau tidak, juga tergantung pada norma-norma budaya yang berlaku pada komunikasi kita. Pengingkatan waktu merujuk pada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi, dari budaya ke budaya. Manusia tidak perlu untuk memulai setiap generasi sebagai generasi yang baru. Mereka mampu mengambil pengetahuan masa lalu, mengujinya berdasarkan fakta-fakta mutakhir, dan meramaikan masa depan. Menurut Korzybski, pengikatan waktu jelas merupakan karakteristik yang membedakan manusia dan bentuk lain kehidupan. Dengan kemampuan tersebut, manusia mampu mengendalikan dan mengubah lingkungan mereka. Kita dapat memperkirakan nilai-nilai yang dianut orang-orang berdasarkan kelompok yang mereka masuki. Bila seseorang lama belajar di pesantren, maka kita akan dapat memperkirakan sikap dan perilaku. Misalnya, pengetahuan agamanya relatif luas, penampilannya sederhana, dan lebih rajin beribadah daripada rata-rata muslim.